Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sadari, yaitu sadar budaya resiko, yang berjudul melindungi aset perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Perkenalkan, nama saya Agus Wanda. Next. Dalam era persaingan bisnis yang dinamis, setiap perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko, mulai dari keselamatan kerja, keamanan data, kualitas operasional, hingga risiko finansial. Webinar ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penerapan budaya risiko di lingkungan perusahaan sebagai langkah strategis untuk: 1. Melindungi aset perusahaan, 2. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan karyawan, mencegah potensi dan kecelakaan kerja, dan yang terakhir meningkatkan keandalan proses dan layanan perusahaan. Next. Mengapa kita bicara budaya risiko? Risiko ada bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dikelola. Contoh risiko umum di perusahaan: 1. Kecelakaan kerja, kerusakan aset, kesalahan operasional, kebakaran, banjir, bencana, kemudian sanksi hukum akibat ketidakpatuhan. Pengertian budaya risiko. Budaya risiko adalah cara berpikir dan bertindak seluruh karyawan dalam mengidentifikasi, mencegah, serta merespon risiko sejak dini. Next. Jenis-jenis risiko di perusahaan: 1. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kedua, atau unsafe condition. Kemudian tindakan tidak aman, unsafe action. Near miss, yaitu nyaris celaka, kerusakan alat, serta perilaku melanggar SOP. Risiko, kendalikan bahaya, kemudian komunikasikan insiden. Dengan disiplin dan kepedulian, kita bisa melindungi aset perusahaan, menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri, mewujudkan tempat kerja aman, produktif, dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ada bagus. Ya, enggak. Ya. Izin bertanya Pak Narsum, bagaimana membangun budaya risiko dalam bentuk aspek dan bentuk praktik perilaku? Baik, mengingatkan rekan kerja jika ada perilaku tidak aman. Kemudian aspek kepatuhan SOP, kerjakan sesuai prosedur, bukan kebiasaan. Selanjutnya aspek penggunaan APD, helm, sarung tangan, sepatu safety, dan kacamata. Kemudian aspek pencegahan, housekeeping, inspeksi alat, cek kondisi area. Dan yang terakhir aspek perbaikan berkelanjutan, diskusi setelah insiden, pelajaran dipetik. Demikian jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup. Terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.